المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل. رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صادقا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع ولا يستجاب لها. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Sebelum nanti kita akan membahas lebih intens masalah kurban, biar majelis kita tetap barakah dengan kitab yang kita baca ini. Kita baca sedikit saja. Kemarin bab yang sudah dibaca Pak Imam kemarin itu, tapi belum sempat dijelaskan. Nah, kita baca sedikit saja. Nanti adapun keterangan lebih terperinci lagi nanti insyaallah ada pertemuan selanjutnya insyaallah. Karena kemarin beliau sudah membaca tentang faslun wan najasat, yang namanya najis-najis. Najis-najis itu apa gitu. Nah, sebelum kita mengenal macam-macam najis, kita harus tahu dulu definisi najis. Jadi jangan sampai kita tahu najisnya tapi nggak tahu definisi najis itu. Kalau ditanya najis itu apa, najis itu apa gitu, ya, najis itu apa? Menurut syariat, najis itu sesuatu yang menjijikkan, yamna'u sihhatas shalah, menjijikkan tapi juga menghalangi sahnya salat. Jadi ada yang menjijikkan tapi tidak menghalangi sahnya salat. Nah, ada yang menjijikkan tapi menghalangi sahnya salat. Contoh saja. Nasi yang basi, jijik dah itu. Hah? Nah, itu najis enggak? Menghalangi salat enggak kalau ada orang injek itu? Wah, enggak sah. Kenapa? Injek nasi basi. Enggak. Kenapa tadi? Termasuk yang dia menjijikkan tapi tidak menghalangi sahnya sholat. Nah, itu. Jadi tidak seluruh yang menjijikkan itu nanti masuk kategori najis menurut syariat. Mustaqdarun yamna'u sihhatus shalah haitsu la murakhis. Sekiranya tidak ada dalam syariat yang memberikan rukhsah. Jadi misalnya ya, dia ini punya penyakit suka netes, beser. Netes. Orang punya penyakit beser. Nah, kencing tadi najis apa enggak? Najis. Tapi orang yang kena penyakit tadi diberikan rukhsah oleh syariat. Jadi walaupun dia ada najis, tapi syariat mengatakan untuk kasus orang ini dia sah solatnya walaupun dalam keadaan najis. Nah, itu. Jadi tidak semuanya tidak dijadikan umum gitu. Jadi setiap yang menjijikkan, yang menghalangi solat, nah, seperti kencing tadi, ada kencing tadi, dia menghalangi sahnya solat. Kenapa? Tubuhnya ada kencing. Nih, pakaiannya, bajunya tadi ada kencing, tempatnya tadi ada kencing. Nah, dengan adanya kencing tadi salah satu dari bagian najis tadi, tidak boleh orang sholat. Sah tak sholat? Badannya ada kencing, tidak sah sholat.
Badannya tidak ada kencingnya misalnya, tapi apa? Pakaiannya ada kencingnya. Sah tidak sholat? Tidak sah sholatnya. Atau tempatnya, badannya tidak ada, pakaiannya tidak ada, tapi tempatnya, tempat sujudnya, tempat dia meletakkan tangannya tadi, atau tempat dia meletakkan lututnya, tempat meletakkan telapak kakinya tadi, ada najisnya. Sah nggak sholat di tempat itu? Tidak sah. Itu haitsu la murakhsas, sekiranya tidak ada yang memberikan rukhsah. Nah inilah yang namanya najis. Nah, makanya jadi ketika kita sudah tahu definisinya, maka kita harus tahu apa saja yang namanya najis itu, apa saja yang menjijikkan, yang menghalangi sahnya sholat tadi, apa saja itu. Pertama al-baulu, kan kencing. Kencing ini, kencing apa? Manusia, hewan, baik hewan yang boleh dimakan atau hewan yang tak boleh dimakan. Begitu juga rakyat kotoran, baik kotoran manusia, kotoran hewan, hewan yang boleh dimakan atau yang tak boleh dimakan. Makanya di sini ada tentang air yang ada di akuarium. Air yang ada di akuarium. Kalau kita tahu banyak kotorannya, banyak kotorannya. Kalau airnya kurang dari 2 bulan dan kita melihat itu ada kotorannya, maka airnya ini berkumpul menjadi disator dan airnya di mana? Jangan berkumpulkan. Kalau mau bersihin akuarium, silakan. Boleh saja. Tapi hati-hati pakai yang tadi harus beres-beres akuarium tadi, jangan dipakai untuk sholat. Ditakutkan tadi kena percikan tadi, kena percikan air yang ada di akuarium, yang mana di akuarium tadi sudah banyak kotoran ikan. Karena kotoran ikan berguna ya. Wal-ghaib kalau ghaib kotoran manusia. Jadi istilah kotoran pun dalam bahasa Arab beda. Jadi kalau ghaib kotoran manusia, kalau kotoran binatang. Makanya itu kayaknya bahasa Arab. Terus apa lagi jenisnya? Al-ghaib itu nanah juga nanti wadamu darah juga najis. Wal-ghaib muntah juga najis. Makanya disebutkan darahnya ikan pun disebutkan ada yang katakan darah ikan itu najis. Ada beberapa dari darah itu najis. Tapi ada juga yang mengatakan darahnya sendiri. Darahnya khamr itu kuah arak bel. Apalagi di sini. Apalagi kuah arak bel lagi whisky baik. Nah jenisnya itu walaupun bahannya mahal, apa mereka juga bahan pokok walaupun mereka itu menjijikan. Menjijikan setara dengan kencingnya. Jadi whisky yang mahal itu setara dengan air itu, sama-sama menjijikan, sama-sama ya. Walaupun mahal, harganya 10 juta, walaupun 10 juta itu sama seperti ini. Nah, jis dan menjijikan. Walaupun menjadi khamar, kalau khamar itu perasaan alkohol yang dendamkan mengalami fermentasi, akhirnya dengan alkohol hidupnya mabuk. Ini khamar. Kalau nanti sama, cair atau minuman yang memabukkan, tapi hasil fermentasi dari selain anggur. Baik misalnya apa namanya itu nira ya. Nah itu misalnya kamu memabukkan, kalau memabukkan dia, tapi berbunyi sampai itu. Jenis apa saja? Apa yang memabukkan? Apa saja yang memabukkan? Saya memabukkan
itu hukumnya najis. Kalau yang saya, kalau yang saya sekarang yang tidak saya, apakah najis? Kalau dikatakan halal, pokoknya dikonsumsi apa? Tapi apakah najis atau tidak najis? Jadi dibedakan. Kalau yang memasukkan tadi cairan itu dia najis dan halal. Tapi kalau yang panas dan kering dia halal, tapi dia tidak najis. Contoh saja ada orang masukkan lintingan ganja, masukkan lintingan ganja ke kantongnya, sholat. Sholat. Sah nggak sholat itu? Sah sholat. Kenapa dia lintingan ganja itu bukan lintingan? Tapi halal kalau dia konsumsi dan tidak dilakukan ukuran segala macam. Beda kan? Dari istilah yang والخمر والنبيذ والمسكر semuanya yang melakukan saya. Walkalbu bahkan kata beliau kata beliau nanti cara mensucikannya ada repot. Begitu juga yang tapi itu nanti semua waktu akan diperanakan. Peranakan dari salah satu anjing kawin dengan kambing bisa jadi anjing kawin dengan kambing. Nah, anak yang dari kambing tadi, misalnya yang jantannya anjing, yang betinanya kambing, bisa jadi. Jadi, kawin bisa nggak? Bisa. Rupanya yang keluar kambing, yang keluar dari kambing. Tapi hasilnya mana? Hasil anjing ini hormonnya kalau coba-coba jadi korban nanti, nanti semua bukan datang semua. Atau yang jantannya kambing, yang betinanya anjing, kawin, rupanya keluarnya kambing. Dari apa? Dari hasil persilangan dari keluar kambing tetap juga rupanya najis keluar. Atau yang mati dari itu rupanya najis keluar. Jadi kalau najis semuanya najis. Dari A sampai Z rupanya najis. Bangkai itu bangkai. Bangkai juga najis. Bangkai itu apa? Sesuatu yang tidak disembelih dengan syarat ini. Apa saja yang tidak disembelih dengan syarat ini, hukumnya bangkai. Kecuali yang ada di laut. Kecuali yang ada di laut. Yang di laut bangkainya tetap halal. Bangkainya tetap halal. Tapi jangan dikatakan yang di laut itu misalnya ada kambing yang keluarkan di laut. Masih juga di laut katanya. Yang juga di laut. Yang di laut itu bangkainya halal. Wasyarakat kalau bangkai itu semuanya jadi najis bulunya mana? Bulunya najis. Kalau burung atau ayam apa bulunya itu juga najis. Jilduha kulitnya juga najis. Wajah itu saja. Di seluruh dari kandung disentuh yang ada di bangkai ini semuanya najis. Walmaniu, ini apa namanya cairan sebelum keluarnya mati. Sebelum keluarnya mati itu orang kalau dalam berhubungan, atau dia lagi sahur lagi berucap, itu nanti keluar cairan yang kental tapi penting, kental tapi penting bukan keruh. Kental tapi penting ini namanya ketika keluar dari kita lagi sahur lagi berucap. Lalu lagi ke atas, dia keluar dari ini dengan maju. Maju ini hukumnya najis. Ini hukumnya najis. Wadi juga hukumnya najis. Wadi ini juga apa namanya? Kalau orang yang suka orang itu suka orang akan jadi keluar cairan dan akan keluar. Tapi bukan putih, bukan keluar. Kan tapi keluar. Bukan seperti mani, putih. Kalau tidak, berbeda dengan mani kalau mani putih. Jadi ada tiga warna cairan.
Entah ya, entah. Dan kalau yang ada gelap itu, bentuknya gelap itu namanya wajib. Itu tidak najis. Wasaniyul kalbi wal khinzir. Nah, selain anjing dan babi, mani itu hukumnya suci. Mani itu suci, kecuali mani anjing sama babi. Najis bukan nama. Walaupun mana yang kita tadi, susu hewan yang tidak halal dimakan. Susu hewan yang tidak boleh dimakan. Boleh dimakan. Kalau susu itu najis, ya. Apalagi misalnya, selain kucing, apa ya? Ya binatang buas, kecuali manusia. Kayak mana? Selain manusia, kalau manusia nanti boleh dimakan. Boleh tidak boleh dimakan? Mana boleh? Tidak boleh. Tapi susunya nanti tidak. Tidak. Wabaitul adami, bangkainya manusia, wasamaki, waljarani tahirah, bangkainya manusia, ikan, belalang, itu suci. Nah, beda manusia ikan belalang itu bedanya kalau mereka itu suci, manusia itu tidak boleh makan. Tapi kalau yang namanya ikan dan belalang suci dan boleh dimakan. Suci makan manusia itu. Walaupun kalau berpasang dengan sesuatu yang lepas selain manusia, ikan dan belalang hukumnya najis. Contoh misalnya, apa namanya yang suka tadi apa kucing, bulunya kucing itu yang lepas itu selagi dia masih hidup dan bulunya kan ayam misalnya, ya ayam bulunya itu lepas, dia masih hidup atau bulu, itu hukumnya kan. Jangan coba-coba yang banyak digantung benar, kecuali ikan dan belalang. Belalang walaupun diambil kotor, kakinya dari belalang tidak dihukumi. Illa sya'ran ma'qul. Di sini kecuali ada kecuali. Illa sya'ran ma'qul. Kecuali rambut atau bulu hewan yang boleh dimakan. Berarti kan dikecualikan dari ayam tadi. Ayam boleh dimakan tak? Boleh. Berarti bulu ayamnya tidak najis. Warishahu misalnya apa tadi? Berarti apa? Bulunya ayam, bulunya burung, berarti itu tidak najis. Kenapa? Boleh dimakan. Burung dara boleh dimakan? Boleh. Merpati boleh dimakan? Boleh. Wa wabarahu wa suquhu wal miska wa nafijatahu. Ada tuh di bawahnya apa namanya kijang, menjangan itu ada apa segumpalan warna hitam. Nah, inilah yang nanti yang dijadikan minyak wangi itu. Nah, ini namanya misik kasturi. Kasturi itu dari kijang. Nah, wadahnya itu yang menempel di bawahnya tadi itu juga tidak najis. Nah, ini pembahasan singkat sekali dari tema kita tentang najis. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas lagi tentang najis ini lebih detail lagi. Atau nanti kalaupun ada pertanyaan silahkan nanti para jamaah menyiapkan pertanyaannya, karena setelah ini kita akan bahas tema-tema yang menyangkut tentang korban. Ya. Apa? Ya enggak apa, sambil minum enggak apa. Enggak apa, biasa aja. Sambil minum enggak apa. Silakan tanya. Iya. Iya. Ya, makanya nanti
ada perbedaan kalau bulunya banyak sama bulunya sedikit. Kalau bulunya banyak sama bulunya sedikit yang menempel di tubuh kita tadi. Kalau dia sedikit 2-3 helai itu termasuk najis yang dima'fu. Najis yang dima'fu. Berbeda kalau seandainya bulunya tadi banyak sekali. Di tubuh kita tadi banyak sekali. Nah, ketika banyak sekali tidak bisa kita langsung sholat. Jangan kita langsung sholat. Dikebas-kebaskan dulu. Ngerti ya, dikebas ya? Ya, diginiin. Bukan disiram dengan air, salah. Kenapa? Bulunya masih kering. Bulunya itu kering. Berbeda kalau basah. Ya, berbeda kalau basah. Kalau basah nanti kasusnya beda lagi. Ini ceritanya, ini kucing bulunya itu kering. Bukan basah, nempel di baju kita tadi. Nah, kalau seandainya bulunya banyak, dikebas-kebaskan dulu. Lihat dulu. Lihat. Sudah hilang? Nah, sudah hilang. Boleh nggak langsung kita pakai? Boleh. Karena najisnya tadi kering. Berbeda kalau basah. Nah, itu. Jadi kalau sudah dikebas-kebas, tidak ada lagi bulunya tadi, sudah langsung dipakai sholat? Boleh. Itu Pak. Ada pertanyaan lagi? Apa yang bingung? Nah, kalau basah berarti bulunya tadi menempel di kain pakaian tadi. Berarti kain pakaian tadi itu terkena bekas yang sesuatu najis. Ibaratnya kencing menempel di baju. Nah, bagaimana? Kencing menempel di baju. Makanya kalau sama kasusnya seperti itu. Kalau ada kencing yang nempel di baju, maka dihilangkan dulu bekasnya tadi. Nah, seperti itu, Pak. Ya, silakan. Ya, berkeringat. Kalau ditanya pantas atau tidak pantas, ya tergantung orang ya, tergantung persepsi. Kadang ini persepsi. Kalau seandainya dia mau menghadap Allah dan dia tahu nih badan dia ini bau, misalnya, badan dia ini bau, dan dia ini punya salinan, maka orang yang seperti ini dia lebih afdal, sangat diutamakan dia bersalin dulu. Salin dulu dia. Karena dia mau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ngadep bos aja tidak berani dia kalau seandainya pakai sembarangan. Ngadep Allah. Dia punya salinan. Salin dulu dia sudah. Kalau perlu mandi dulu dia. Adapun kalau seandainya dia tidak punya salinan, waktunya terbatas, maka tetap dia prioritaskan sholat pada waktunya. Kenapa? Keringat bukan najis walaupun bau. Jelas ya? Bisa, sangat bisa sekali. Iya. Jadi walaupun kadang saking keras dia ada kerjaan, basah bajunya, basah sampai mencetak, itu pun boleh dia salat. Saking banyaknya keringat ini. Bukan najis, keringat bukan najis. Makanya tadi saya sebutkan tadi. Selain dari yang disebutkan tadi itu tidak najis, makanya itu diurutkan tadi. Kotoran, nanah, darah, muntah, sebutkan tadi. Itulah yang namanya najis. Selain itu tidak najis, makanya umbel yang hijau, jijik nggak itu? Jijik, tapi najis nggak? Tidak najis. Ludah menjijikkan, tapi najis nggak? Tidak. Karena ini tadi sesuatu yang jijik tapi tidak mencegah sahnya sholat. Ada lagi? Seperti kemarin saya sakit radang telinga ini kan. Jadi ada cairan. Ya. Itu sah tidak sholat? Karena sebelum melucu kan saya ulang dulu. Makanya kita harus tahu dulu itu bagian dari apa? Dari darahkah? Dari nanahkah? Atau dari cairan biasa? Kalau seandainya dia itu seperti umbel, seperti ludah, maka dia bukan najis. Tapi kalau dia bagian dari darah,
bagian dari nanah, maka hukumnya najis. Kita harus tahu dulu ini apa. Cairan apa? Bukan darah. Ya, dikatakan darah bukan? Bukan. Dikatakan nanah bukan? Bukan sudah. Kalau seandainya bukan dari dua jenis itu, berarti dia bukan najis. Makanya pastikan dulu ini apa ini? Darah kah? Atau dia bercampur dengan darah kah nanti? Cairan tadi bercampur dengan darah kah? Atau cairan tadi bercampur dengan nanah kah? Nah, kalau sudah bercampur maka dia jadi najis. Tapi kalau enggak, bukan. Ini bukan darah, bukan nanah. Nah, itu. Jadi dia tidak dihukumi najis. Jadi boleh sholatnya. Orang yang congek tadi itu, congek kan namanya? Nah, itu. Kalau seandainya itu bukan darah, bukan nanah, maka itu tidak dihukumi najis. Maka harus dipastikan dulu congek itu apa jenis cairannya tadi. Gitu. Ada lagi? Disama. Dompet. Nah, itu kemarin sudah kita bahas, dikecualikan. Jadi kulit bangkai, misalnya kambing atau sapi, kecuali yang najis ya. Kalau najis tidak boleh. Yang hewannya boleh dimakan tapi tidak sempat disembelih. Sakitkah dia, matikah dia? Nah, itu dikecualikan bahwasanya kulitnya bisa dimanfaatkan, bukan dikonsumsi, dimanfaatkan. Jadi setelah dikuliti dengan bersih tadi, bulu-bulunya dibersihkan, tidak ada lagi daging-daging yang menempel, semua dijemur, dibersihkan, disamak, disikat lagi. Sekiranya karena ukuran suci, kulit yang disamak itu kalau saat dimasukkan ke dalam air, airnya tidak bau lagi. Nah, berarti ini sudah suci. Nah, kalau sudah suci, kulit bangkai tadi, misalnya contohnya bangkai sapi atau bangkai kambing. Nah, ketika sudah disamak dia, bersih dia, maka boleh dia digunakan untuk baju, jaket, untuk dompet, untuk ikat pinggang, untuk sepatu. Kenapa? Karena kulit bangkai tadi sudah dihukumi suci, tapi tidak boleh dimakan. Tetap haram kalau dimakan. Gitu. Ada lagi? Nah, tidak selesai nih. Apa? Kulitnya kita tidak tahu. Ini berarti babnya bab wara'. Ini bab tasawuf. Babnya bab tasawuf. Karena kalau seandainya orang yang tasawuf, dia pasti akan hati-hati. Dia akan telisik. Dia akan detail. Tak mau dia sembarangan. Ini kulitnya, lihat dulu orang yang jualan ini siapa. Orangnya ini orang yang bertakwa benda. Bertakwa itu sholatnya, rajin, pakaiannya, kelihatan. Kalau dia bilang ini kulit sapi yang halal, katanya, sudah percaya. Tapi kalau ini orang tidak jelas nih, siapa sholatnya mungkin tidak pernah sholat dia nih, pakaiannya kelihatan, banyak ininya, tidak kelihatan orang solehnya. Jadi kulitnya tadi, kalau orang tasawuf dia akan hati-hati. Nantilah cari yang lain dulu. Tapi kalau dipandang dari segi fikih tidak wajib. Kalau dibilang kulitnya kulit sapi, sudah kulit sapi. Ini aku jual nih katanya kulit sapi. Walaupun orangnya tadi itu kita tidak jelas latar belakangnya tadi, mau soleh atau tidak soleh tadi. Kalau dia ngomong kulit sapi halal, kata dia, kulit sapi halal, ya sudah. Tapi apa namanya? Kalau seandainya dia ngomong ini kulitnya kulit bangkai, tapi sudah disamak, ya sudah berarti halal. Jadi walaupun kulit sapi, walaupun dia bangkai, halal kalau sudah disamak. Tapi kalau dia bilang ini kulitnya ular, kulitnya buaya, tidak boleh. Walaupun disamak, dibentuk bagaimanapun tetap najis. Kata ini ikat pinggang kulitnya kulit ular, jangan dipakai. Jadi kalau mau sholat lepas dulu ikat pinggangnya. Jadi kalau ada orang sholat nih, kalau dia pengen sah sholatnya, dia lepas dulu tuh ikat pinggang yang dari kulit ular tadi. Taruh dia. Walaupun selama perjalanan dia pakai najis, itu pun dia tetap berdosa. Kenapa? Bawa najis. Jadi kalau seandainya ngomong ini kulitnya sapi, sudah halal. Tapi kalau dia orang yang waro' tadi,
takut ini siapa ini? Nah, itu. Ya bakal berhati-hati, tidak berani dia beli itu. Beli yang kulit-kulitan saja. Apa istilahnya sekarang? Hah? Nah tuh, ini kulit sintetis. Sudah, berarti kan dari karet. Itu lebih aman. Ya. Ada lagi? Ada pertanyaan? Masalah najis? InsyaAllah kita bahas lebih dalam lagi ya. Tapi Anda pengen sedikit membahas tentang kurban. Apa hukum berkorban bagi si mayit? Berkorban untuk mayit, orang yang sudah meninggal. Apa hukum berkorban untuk orang yang sudah meninggal? Jawabannya, ini yang berfatwa ini adalah Dr. Hisham Al-Kamil Hamid Musa Asy-Syafi'i Al-Azhari. Seorang doktor. Seorang doktor tamatan Al-Azhar. Tamatan Kairo sana, Universitas Al-Azhar. Bermadhabkan Asy-Syafi'i. Beliau ini statusnya apa? Imam. Khatib Jumat. Terus apa? Di salah satu masjid di daerah Mesir. Juga pengajar di Universitas Al-Azhar. Orang ulama berarti. Ini ulama. Beliau berfatwa. Jadi fatwa ini bukan anak. Fatwa ini beliau ini. Jadi katanya apa hukum berkorban untuk mayit? Jawabannya beliau jawab, idza wassal mayyitu qabla wafati. Jika si mayit tadi berwasiat sebelum meninggal untuk dia disembelihkan, untuk dia minta pengen dikorbankan, nanti aku wasiatkan kau untuk korbankan atas nama aku gitu. Qabla bidhabhiha fa'alaina tanfidul wasiyah. Maka orang yang diberikan amanat wasiat tadi, maka dia harus melaksanakan wasiatnya. Berarti boleh kalau berkorban untuk mayit yang mana mayit itu sudah berwasiat untuk supaya dikorbankan. Ya. Bisyarti alla tazidu an thuluthi malihi. Itu pun juga hartanya dari harta si mayit. Hartanya si mayit. Jadi kalau seandainya ada orang tua nih, ini orang tua berwasiat kepada anaknya, nah, aku wasiatkan kau untuk korban, korbankan atas aku karena aku belum sempat berkorban. Wasiat nih, meninggalnya tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan harta, atau hartanya sedikit sekali, sedikit sekali. Maka bagi si anak tadi dia juga tidak wajib melaksanakan wasiat orang tuanya tersebut. Walaupun nanti si anaknya tadi kaya raya, tidak wajib bahasanya. Bukan masalah tidak boleh, tapi tidak wajib. Bedakan kalimat tidak boleh sama tidak wajib. Karena kalau misalnya tidak boleh berarti haram. Kalau tidak wajib artinya tidak harus. Kalau seandainya dia tidak laksanakan dosa gitu. Jadi kalau seandainya si orang tua tadi berwasiat untuk berkorban, toh dia tidak meninggalkan harta atau hartanya tidak cukup sedikit, maka bagi si anak tadi yang diwasiatkan tadi, dia tidak wajib melaksanakan wasiat orang tuanya tersebut. Tapi kalau seandainya dia pengen jadi anak yang berbakti, apalagi ngelihat orang tuanya tadi pengen punya hutang tadi, tanggungan tadi, maka apakah boleh dia berkorban untuk si anak si orang tuanya yang berwasiat tadi? Boleh. Ini mau melaksanakan wasiatnya orang tua tadi. Nah, itu pun cukup sekali, sudah cukup. Enggak tiap tahun. Itu pun sekali sudah cukup. Amma idza arada syakhsun. Kalau seandainya ada seseorang ingin berkorban an yudhi an mayit, ingin berkorban untuk si mayit, baik orang tuanya atau orang lain, kerabatnya. Dia pengen berkorban untuk orang yang sudah mati. Fahunaka khilafun bainal ulama. Khilaf antara ulama. Khilaf. Boleh apa tidaknya itu? Jadi dalam mazhab Syafi'i dikatakan tidak boleh, tidak sah. Bukan artinya tidak sah. Karena perintahnya tadi sudah habis dengan matinya orang tadi. Orang kalau sudah mati sudah habis. Makanya. Jadi boleh enggak dalam mazhab Syafi'i? Tidak boleh. Tapi kalau diniatkan pahalanya boleh.
Ada, tapi ada yang mengatakan boleh. Ada yang mengatakan boleh. Fahunaka khilafun bainal ummah. Na'khudh bi ra'yi man ajaza lima fihi min maslahatin lil fuqara wa husulit thawab. Kata Dr. Hisham, ya, kami lebih condong katanya. Walaupun dia Syafi'i, kami lebih condong katanya ngambil pendapat yang membolehkan. Yang membolehkan. Kenapa? Karena ada maslahat bagi fuqara. Bagi fuqara dan dapatkan pahala. Tapi cara yang lebih aman, nah ini solusi cara lebih aman, kalau pengen lebih aman. Misalnya si anak tadi mau niatkan untuk si bapaknya tadi atau si ibunya tadi. Nanti ditulislah di situ di table itu. Tulis namanya siapa? Ahmad Syakir. Tulis. Ahmad Syakir. Dalam kurung diniatkan untuk arwah bapak saya namanya Muhammad. Enak kayak gitu. Jadi yang berkorban siapa? Saya yang berkorban, tapi diniatkan juga pahalanya untuk bapaknya tadi. Jadi nanti ketika panitia mau nyembelihkan disebutkan ini adalah korbannya Ahmad Syakir Al-Habsyi dan dia juga niatkan semoga pahala sembelihan ini juga didapatkan kepada bapaknya. Oh, sudah aman. Aman, tidak ada ribut-ribut lagi, tidak ada khilaf lagi. Sepakat semuanya. Nah, itu lebih aman seperti itu. Ya. Apalagi? Apa hukumnya berkorban dari harta yang haram? Nyuri ini maling. Maling. Dia beli sapi. Beli kambing. Apa hukumnya? Boleh nggak dia korban? Siapa yang bisa jawab? Apa hukumnya berkorban dengan harta yang haram? Bisa jawab. Innallaha ta'ala tayyibun. Sesungguhnya Allah itu tayyib, indah, bersih, maha suci. Ya. La yaqbalu illa ma kana tayyiban. Tidak akan mau menerima kecuali yang tayyib, yang bersih, yang baik. Halal itu tayyib, haram itu ghairu tayyib. Ya. Allah adalah tayyib. Ya. Zat yang baik, yang bersih. La yaqbalu illa thayyiban, tidak akan menerima kecuali yang bagus. Fal udhiyatu sahihatun, kurbannya sah. Kalau kurbannya sah. Litawafuri syurut, kalau seandainya sesuai dengan syurutnya tadi. Misalnya dia yang beli tadi itu kambing yang berumur 2 tahun masuk ke umur 3, atau dia beli sapi yang umur 2 tahun masuk umur 3. Tidak ada cacatnya sama sekali. Semuanya syarat-syarat yang boleh berkurban itu ada semua. Nah itu. Kurbannya sah. Wala thawabalahu, tidak ada pahalanya. Tidak ada tidak dapat pahala yang sama sekali. Terus kalau seandainya orang-orang tadi tahu bahwasanya ini hartanya haram, jangan mau diterima. Tidak bakal barokah gitu. Walaupun halal, tapi tidak bakal barokah. Halal maksudnya sembelihannya halal. Sembelihannya itu halal, bukan bangke maksudnya. Tapi kalau dia tahu daging yang hasil hewannya dari harta yang haram, maka jangan diterima. Karena apa? Ini tidak thayyib. Jadi bukan artikan dia tidak sah korbannya, tidak sah pahala berkorbannya tadi. Tidak dapat pahala, ya percuma saja. Buat apa dia berkorban? Apalagi? Ada yang mau nanya kan ya? Ya. Maksimal ya, maksimal. Ya. 2 juta. Hah? Berapa? 2 juta. 20 juta. Kemudian harga si korban itu orang itu sendiri juga 20 juta betul gitu. Tadi sapi 20 juta. Tapi penitia menambah sapi itu harganya katakan 8 juta. Kelebihan daripada 2 juta tadi itu bagaimana? Jadi
caranya supaya tidak ada tipu menipu. Jadi kan ini kan yang realita di kota kita ini kan orang yang berkorban itu nitipkan uang, bukan nitipkan sapi, betul nggak? Yang nitipkan uang untuk dibelikan. Gitu. Jadi dijelaskan dulu oleh panitia, Pak, kami ini nanti beli sapi yang sesuai dengan untuk berkorban, ya, sesuai untuk berkorban, harganya sekian. Misalnya harganya tadi 18 juta. Harganya 18 juta. Tapi Pak, kami perlu uang operasional. Karena nanti panitia kurban ini ada upahnya. Kalau bahasanya ya, uang rokoknya, uang payahnya, uang capeknya, belum lagi plastiknya. Nah, itu. Maka 200 ini Pak, ini uang operasional untuk panitia. Uang operasional untuk panitia. Kata jadi kami genapkan jadinya satu sapi itu 20 juta. Kami genapkan sapi itu jadi 20 juta. Kalau seandainya dia tadi setuju. Dan semestinya harus setuju. Kenapa? Dia tahu beres saja. Orang yang berkorban tadi tahu beres. Sudah. Katakan saat setuju, sudah. Berarti 2 jutanya tadi untuk siapa? Untuk panitia. Maka uang tadi untuk bagi-bagi ya panitia tadi. Istilahnya uang gajinya mereka, upahnya mereka. Nah, kalau seperti itu, cara akadnya seperti itu sah. Boleh seperti itu. Jadi setiap sapi dikenakan operasionalnya 2 juta. Nah, setiap sapi dikenakan operasionalnya 2 juta. Nah, aman sudah. Tapi kalau seandainya upahnya tadi dari kulitnya, dari kepalanya, tidak boleh. Mana upahnya? Upahnya tuh kulitnya. Upahnya kepalanya, tidak boleh. Kalau seandainya upahnya berupa daging, tidak boleh. Karena daging tadi nanti untuk disedekahkan, untuk dibagikan. Tapi kalau seandainya dipisahkan uangnya, atau nanti gini, setelah dipotong atau tadi si yang mau berkorban tadi bilang dia, ketika menyerahkan duitnya tadi, saya serahkan sepenuhnya ke pengurusan penyembelihan beserta pembagian, kami serahkan secara utuh kepada panitia. Jadi terserah panitia. Nanti dagingnya mau dibagikan ke orang fakirnya berapa, kami serahkan. Kami ikhlas. Jadi pokoknya niatkan ini pahalanya sembelihan kurban di atas nama kami supaya kami dapat pahala. Nanti masalah teknisnya kami serahkan urusannya kepada panitia. Jadi dagingnya tadi pun kalau dimasak oleh panitia pun tidak apa-apa. Kenapa? Nanti kami serahkan semuanya kepada panitia. Jadi panitia kalau mau makan silahkan ngambil 10 kilo. Biasanya 10 kilo ya. Berapa kilo biasanya? Yang masak-masak. Kalau di sini, nah sudah, pokoknya syaratnya itu tadi. Syaratnya ada restu, ada ridho dari yang berkorban. Gitu. Nah itu tadi yang kelirunya tadi. Tidak boleh sembarangan. Makanya saya sering suara saya keras-keras ini agar tadi itu yang belajar berkorban tuh tentang hukum kurban dia panitia. Jadi panitianya itu sebelum dia jadi panitia dia belajar dulu. Jangan modal berani nyembelih saja. Jangan berani modal mulitin saja. Jangan modal berani nyincang saja tapi hukumnya tidak ngerti. Gitu. Jadi harus tahu dia. Belajar dia dulu. Nanti apa yang dibolehkan, apa yang tidak dibolehkan itu. Kalau dia ngerti enak. Dapat pahala. Dia melakukan dirinya tadi untuk jadi panitia kan supaya dapat pahala. Pertama dia pasti dapat pahala. Selebihnya tadi kalau seandainya tadi ada capeknya dia dapat untung. Jangan sampai nanti buntung semua. Capeknya dia tidak dapat,
Artinya tidak dapat pahala sama sekali, uangnya tadi tidak jelas halal haramnya. Naudzubillah, rugi dia. Bukannya dapat pahala malah. Setiap tahun dia jadi panitia karena tidak ngerti hukum, setiap tahun lah dia panen dosa. Itu tadi. Ini jangan mengentengkan yang seperti ini. Makanya pentingnya ilmu tadi. Pentingnya belajar dulu sebelum beramal. Nyembelih itu kan namanya amal. Bagi-bagi ini itu namanya amal. Semuanya amal itu. Nah, amal tadi harus didasarkan dengan ilmu. Kalau tak didasarkan dengan ilmu tadi, apa yang diamalkan tadi? Semuanya maksiat, semuanya dosa. Tiap tahun panen dosa. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Makanya belajar. Jangan gengsi. Jangan malu. Malu itu kalau masuk neraka, malu. Malu kalau masuk neraka. Ini belajar kok malu, aneh. Aneh kalau belajar kok malu. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Kalau tidak apa-apa ya, masalah pembagian. Ini kan masalah pembagian berarti ya. Pembagian itu sebenarnya cara yang paling afdal. Nah, sekarang saya jelaskan cara yang paling afdal. Yang nyembelih itu adalah orang yang berkorban. Pertama, paling afdal itu yang nyembelih adalah orang yang berkorban. Kalau seandainya yang berkorban tidak sanggup, baru diwakilkan. Baru diwakilkan. Nah, terus ketika setelah disembelih, yang namanya korban itu bukan bagi daging. Korban itu nyembelih. Nah, itu namanya korban. Setelah disembelih, hewan sembelih tadi daging apa saja itu milik siapa? Milik orang yang berkorban. Milik orang yang milik panitia. Bedakan milik yang berkorban sama milik panitia. Nanti kalau milik panitia nanti si korban takut. Minta lagi kita pun. Kalau ada yang berkorban kita takut. Aku kalau tidak nanti kita takut. Kayak gini terus. Takut. Terakhir. Takut lagi. Takut. Ada hari ini siapa? Jadi hari kita dulu. Yang yang berkorban, bagaimana caranya? Ini dia akan amanah. Ketika sudah si saya minta lagi, saya minta dagingnya, misalnya begitu, haknya sih, coba kita mau banyak haknya yang berkorban. Tapi apa bagaimana dampak dari itu? Pertama apa yang kita itu Nabi itu mengambil hati saja. Nabi itu mengambil hati. Sisanya dia sedekah. Cara yang kedua sunnah lagi selanjutnya dibagi per 3. Per 3 itu di rumahnya. Misalnya kalau dagingnya dianggap saja 30 anggap saja 30. 10 kilo orang rumahnya 10 kilo yang dia bagikan untuk tetangga-tetangganya. Tetangga-tetangganya harus miskin. Dan harus miskin. Siapa saja yang dia tetangga ini? Kawannya tetangga dia bagikan 10 kilo itu. 10 kilo ini lagi yang terakhir. Baru dia bagikan kepada makin masalah itu. Tapi kalau seandainya mau dia sekarang 10 mau dia ngambil lebih banyak dulu, tidak harus dengan jumlah besar. Walaupun tidak harus nanti dibagikan sekilo. Ada Islam. Silakan lagi kita itu ya. Jadi yang tahunan atau nanti satu orang untuk satu orang. Kalau nanti untuk 2, kontak untuk 2 orang. Jadi
banyak ulama. Jadi ada kekuatan dari yang tadi itu kurang. Jadi yang mana yang paling kuat itu? Kalau satu kali kurang, satu kali itu kurang. Ada pun yang paham. Kalau dia yang paham, jadi satu kali si suami ini kepala rumah tangga sejak kurang, namanya kurang. Jika dia mulai tadi atau mulai saja, ada satu dirinya. Jadi kalau ada ini ada setengah saya dan paham itu. Tapi kalau seandainya dikatakan dari sembelihan ini, berarti istrinya sudah berubah, anaknya sudah berubah. Dan satu kali lagi itu satu orang. Tapi kalau mahal itu dia tetap mampu, tetap negara, satu dunia kok. Nah, ya itu dia kan. Nabi riba, Nabi itu berkata, satu dia berkatanya, satu dia itu umatnya. Lagi ada umatnya, dia itu. Tapi itu apa namanya keistimewaan nanti keistimewaan. Ada lagi kan? Dan Muhammad setelah Isya apa yang pertemuan berikutnya itu. Soalnya nanti masalah ini sembelihan orang yang tidak masalah. Sembelihan orang yang tidak masalah. Makanya dari itu. Apa bukan sembelihan orang yang tidak masalah? Dia muslim ya, dan ini muslim ya. Tapi dalam bersunnah, apa itu sembelihannya? Apa itu sembelihannya? Atau misalnya dia dijadikan ketua panitia. Ketua panitia perbedaan korban di bulan hari yang pernah masuk dan menjadi apa? Apa yang kita pentingnya? Di dalam tanah yang ada apa ketika Pak Jadi mereka korban dia. Misalnya, apa itu ketika dia melihat jadi bedakan tidak boleh sama tidak harus. Bedakan tidak boleh sama tidak harus. Jadi jangan sampai begitu orang. Jadi orang yang tidak pernah sholat itu tidak bagus dijadikan orang tugasnya meleh korban tadi. Tidak bagus. Jangan kalau kita tahu dia bersalah, jangan. Kalau itu dia jadi korban. Ada dia yang bersalah. Tapi kalau kita ditanya apakah sembelihannya jadi halal atau haram? Sembelihan orang yang tidak bersalah itu bid'ah. Bukan haram. Jika alasan itu antara implikasinya, berarti kalau dia nyembelih bangkai. Kalau bangkai berarti boleh. Ini implikasinya. Kalau dikatakan tidak boleh orang yang tidak masalah tidak boleh menyembelih implikasinya sembelih menjadi haram menjadi haram. Dan ini dikatakan pendapat ulama. Jadi al-jumhur mayoritas ulama orang yang tidak pernah sholat itu sah sembelihannya. Sah sembelihannya. Tapi bagus orang yang menjadi majikan tidak bagus. Jangan jadi tahu. Maksudnya orang yang adalah tapi ada apa yang tidak boleh? Sebutkan di dalam mazhab Hambali orang yang tidak sholat sembelihannya haram. Tapi itu dapat minoritas. Karena bahaya nanti. Nanti kita dapat
Pak biaya Pak. Bahasa itu. Juga kenapa orang ada kontrol ini orang berbuat. Atau kita makan semuanya awal. Kita melihat pendapat mayoritas kemudian orang yang muslim tadi yang pernah sholat itu sebenarnya seperti apa? Nanti kalau ada pertanyaan kali ini, insya Allah dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Takut nanti egois saja. Subhanallah.